kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Presiden Jokowi memerintahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyiapkan matang sarana prasarana Piala Dunia U17. Soal stadion utama GBK yang berpotensi bentrok digunakan konser Coldplay, Jokowi bilang masih banyak stadion lain termasuk JIS. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga, stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Soal kesiapan stadion, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut segera meninjau opsi stadion penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang akan digelar November hingga Desember 2023, termasuk JIS. Erick menegaskan, FIFA tak akan melihat stadion JIS dari unsur politis dalam pemilihan stadion Piala Dunia U17. Sebelumnya, memang ada catatan FIFA terhadap JIS saat jadi opsi lokasi Piala Dunia U20. Antara lain, lokasi parkir dan akses penonton. Nah, ini yang kita harus tinjau di lapangan. Saya sudah dapat laporannya sebenarnya. Nah, tapi tentu nanti bersama Pak Heru sebagai PLT Gubernur, kita akan meninjau langsung bersama Pak Basuki juga. Kira-kira kekurangan yang apa yang harus dilengkapi. Ya, saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis, tidak. Tetapi memang standarnya harus diselaraskan. Itu yang kita lakukan. Tentu kendala lain yang pasti menjadi prioritas FIFA itu rumput. Selain JIS, beberapa stadion yang bakal digunakan yaitu Stadion Manahan di Surakarta hingga Stadion Bung Tomo di Surabaya. Tentu, Indonesia harus siap setelah menerima kepercayaan dari FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 November mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana kesiapan PSSI dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola, Bung Tommy Welly yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Bung Toel. Selamat malam, salam sehat. Ini kabar gembira begitu ya, akhirnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 begitu. Anda melihat persiapannya seperti apa secara garis besar dulu deh? Iya, persiapannya kan ini baru diputuskan Jumat kemarin ya, FIFA Council. Pasti harus kerja cepat lah gitu, agak mendadak. Tetapi hasil persiapan di Piala Dunia U20 kan bisa dilanjutkan. Artinya nggak harus dari nol gitu loh, secara infrastruktur. Nah ini menarik nih secara infrastruktur karena kemarin sempat mempersiapkan untuk U20 namun nggak jadi begitu, sehingga dari infrastruktur menurut Bung Toel sendiri walaupun waktunya cukup mepet tapi bisa siap ya untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 ini ya Bung Toel ya? Menurut saya sih masih cukup waktu untuk bisa mempersiapkan segala kelengkapan termasuk infrastruktur. Kalau bicara Piala Dunia U17 kan finalisnya 24. Dibagi 6 grup, jadi kalau mau bicara ideal 4 stadion atau 6 stadion lah kalau bicara ideal. Kalau kota kan nggak harus di 6 kota juga, bisa di 3 atau 4 kota juga bisa, misalnya gitu kan. Karena kapasitas stadion pun kan untuk Piala Dunia U17 nggak harus yang sangat besar ya, kecuali mungkin yang untuk timnas Indonesia bermain kapasitasnya harus lebih besar lah. Tapi secara mayoritas kalau saya lihat kapasitas 10.000 sampai 20.000 atau 30.000 pun itu sudah bisa kalau bicara soal kapasitas penonton gitu loh. Kalau lainnya Bung Toel, kemudian kalau kita lihat juga ini ada sejumlah stadion, kemudian tadi juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo begitu, Jakarta International Stadium ini juga bisa jadi salah satu venue yang nantinya akan menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17. Menurut Anda peluangnya seperti apa
untuk Menurut JIS saya sendiri? peluangnya terbuka. Terbuka ya? Karena secara aspek sepak bolanya kan menurut saya sih memenuhi syarat. Tinggal di assessment lagi saja oleh FIFA, oleh technical delegate FIFA-nya nanti di assessment apa kekurangannya. Kekurangannya saya pikir bukan di aspek sepak bola seperti kelengkapan dan fasilitas, tetapi lebih kepada sektor luarnya ya. Misalnya parkir tadi, lalu kemudian akses masuk. Nah itu saja menurut saya harus dirapikan lah, dibenahi. Tapi solusinya pun menurut saya sih itu sih bisa dikerjakan ya. Contoh akses masuk pemain maupun akses penonton untuk dipisahkan, menurut saya sih masih sangat realistis untuk dikerjakan gitu loh. Kalau parkir, ini kan sepanjang parkir untuk kebutuhan yang urgent-urgent yang VIP dan seterusnya, saya pikir bisa memenuhi syarat juga gitu loh. Tapi kalau parkir kapasitas disesuaikan dengan kapasitas stadion, saya pikir stadion modern manapun tidak pernah ada yang sama gitu loh, yang kapasitasnya berapa, kapasitas parkirnya sama, nggak ada yang seperti itu. Berarti menurut Anda peluangnya masih terbuka ya, JIS ini akan jadi salah satu lokasi penyelenggaraan Piala Dunia U17. Padahal sebelumnya kalau kita lihat FIFA sendiri punya sejumlah catatan ya terkait dengan seperti yang tadi Anda sampaikan, Bung Toel, ada terkait dengan lokasi parkir, kemudian akses penonton gitu. Dalam waktu yang cukup singkat ini apakah semua hal tersebut bisa diperbaiki sehingga memenuhi standar dari FIFA ini, Bung Toel, menurut Anda? JIS bisa saya pikir. Karena itu kan yang bukan bagian yang paling prinsipil. Kan kalau kita ngecek, FIFA ngecek kalau assessment stadium itu dimulai dari aspek sepak bola. Dari lapangannya, lalu ke bench, lalu ke fasilitas, ruang ganti dan sebagainya, ruang untuk perangkat pertandingan, ruang untuk medis dan seterusnya, kelengkapan detail di situ. Nah baru keluar. Nah di keluarnya itu yang menurut saya sih masih memungkinkan untuk dicari solusinya lah. Tapi tinggal bagaimana FIFA mengassessment aja. Oke, tinggal dicari solusinya sehingga pada saat FIFA melakukan assessment ini bisa memenuhi kualifikasi dari FIFA ya. Soalnya mendingan FIFA assessment dulu. Jadi FIFA assessmentnya apa, baru tinggal direvisi, dikerjakan gitu. yang harus dilakukan. Jadi alurnya seperti itu ya, FIFA assessment dulu, kemudian dilihat namanya technical delegate. Biasanya untuk event besar, FIFA itu menunjuk seorang technical delegate yang untuk mempersiapkan segala hal. Jadi under 17 di Indonesia nanti ada FIFA technical delegate-nya. Jadi dia datang, dia koreksinya apa yang kurang, baru diperbaiki gitu loh. Oke, setelah diperbaiki baru nanti akan ada evaluasi selanjutnya begitu. Sudah diperbaiki atau tidak sehingga dinyatakan layak begitu ya Bung Toel ya? Iya, yang pertama kan di assessment dulu layak, udah kurangnya apa, nah tinggal kurangnya aja diperbaiki kan. Jangan kita so tahu memperbaiki dulu kekurangannya, padahal belum tentu juga itu jadi masalah buat FIFA. Karena untuk under 17, makanya kan beda 17, 20 dan Piala Dunia yang sesungguhnya, tuntutan akan infrastruktur pun kan tidak sama. Kalau Piala Dunia senior misalnya stadionnya adalah bintang 5, belum tentu yang 17 juga tuntutannya seperti itu. Makanya tadi saya bilang kapasitas penonton pun dari 10.000 sampai 20.000, 30.000 pun bisa memungkinkan. Jadi nggak perlu stadion yang megah gitu. Kalau kita lihat pelaksanaan Piala Dunia U17 sebelumnya. Baik, terakhir nih Bung Toel minta tanggapannya terkait dengan Erick Thohir PSSI yang menegaskan bahwa FIFA itu tidak akan melihat stadion JIS atau stadion lain ini dari unsur politis dalam pemilihan lokasi stadion Piala Dunia U17 ini. Tanggapan Anda? Betul. Jadi yang akan dilihat adalah aspek kelengkapan infrastrukturnya, kelengkapan stadium. Jadi ada regulasi FIFA namanya regulation stadium, assessment FIFA regulation stadium. Jadi tinggal di checklist aja apakah semua yang ada dalam persyaratan FIFA, dalam regulasi FIFA terkait stadium itu sudah memenuhi syarat apa tidak. Jadi hanya tinggal dilihat di checklist unsur-unsur yang ada oleh FIFA. Baik, kita nantikan seperti apa nanti persiapan. Tentu saja kita berharap persiapannya matang sehingga Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik begitu dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Tommy Welly telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bung. Salam sehat.